Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aprianto, mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma Palembang, tahun ajaran 2019-2020. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa menjalankan rutinitas kegiatan kita hingga saat ini. Dan salawat serta salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah hingga saat ini kita bisa menikmati indahnya Islam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hutrianto MKom selaku pembimbing tugas akhir saya, karena berkat bimbingan, masukan dan saran dari Bapak, saya bisa menuntaskan tugas akhir dengan baik. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan jurnal penelitian saya mengenai analisa penerapan algoritma Goldbach Code dan metode Shannon-Fanon pada kompresi file teks. Di zaman perkembangan teknologi yang kian pesat ini, akses data informasi sangatlah mudah. Semakin meningkatnya pengguna data, maka semakin besar pula kebutuhan ruang penyimpanan data. File teks merupakan file informasi yang saat ini banyak digunakan untuk menyimpan informasi-informasi penting dan sederhana. Dalam kasus ini, peneliti mengajukan alternatif untuk meminimalisir permasalahan kebutuhan ruang penyimpanan data tersebut, yaitu dengan menerapkan teknik kompresi pada file teks yang digunakan. Kompresi data merupakan sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruang penyimpanan yang lebih kecil dari kondisi sebelumnya. Teknik kompresi yang diangkat pada penelitian ini menggunakan algoritma Goldbach Code dan metode Shannon-Fanon. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menilai efisiensi penerapan algoritma untuk teknik kompresi tersebut, untuk teknik kompresinya yaitu completeness atau kelengkapan data setelah dikompresi, comparison ratio atau ukuran data setelah dikompresi, optimality, perbandingan ukuran data sebelum dan sesudah dikompresi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisa penerapan algoritma Goldbach Code dan metode Shannon-Fanon pada kompresi file teks dengan parameter completeness, comparison ratio, optimality, sehingga dapat mengetahui beberapa penekanan optimal memori penyimpanan data. Manfaat penelitian yang pertama, memberikan analisis jauh mana algoritma Goldbach Code dan algoritma Shannon-Fanon dapat dikembangkan untuk menghasilkan algoritma kompresi yang lebih baik, menghemat ruang penyimpanan dan memori sebagai tempat penyimpanan data yang telah dikompresi. File teks yang telah dikompresi dapat dikirim dengan mudah dan lebih cepat karena kapasitas data yang lebih kecil, menjadikan bahan referensi bagi penelitian yang lain yang ingin membahas topik yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif. Sedangkan metode pengembangan aplikasi yang digunakan yaitu menggunakan sistem SDLC atau System Development Life Cycle.
Dalam penelitian ini menggunakan metode SDLC model waterfall karena keterbatasan waktu untuk pengembangan perangkat lunak. Tinjauan pustaka, kompresi file. Kompresi merupakan pengurangan ukuran suatu data menjadi ukuran yang lebih kecil dari aslinya. Tujuan dari kompresi data adalah untuk memperkecil jumlah ukuran data atau hasil kompresi dari data aslinya agar ruang penyimpanan lebih kecil, memudahkan proses transmisi, serta memperkecil kebutuhan lebar bidang atau bandwidth. Ada beberapa parameter yang digunakan untuk kinerja metode kompresi, di antaranya compression ratio, yaitu persentase besar data terkompresi yang didapat dari hasil perbandingan antara ukuran data setelah dikompresi dengan data sebelum dikompresi. Ratio of comparison, yaitu hasil perbandingan antara data yang belum dikompresi dengan ukuran data yang setelah dikompresi. Redundancy atau redundancy, yaitu kelebihan yang terdapat di dalam data sebelum dikompresi. Jadi setelah data dikompresi dapat dihitung redundansi data, yaitu persentase dari hasil selisih antara ukuran data sebelum dikompresi dengan data yang setelah dikompresi. Space saving, yaitu persentase selisih antara data yang belum dikompresi dengan besar data yang dikompresi. Terakhir, waktu kompresi, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk menginput teks file yang akan dikompresi sampai dengan selesai proses kompresi. File teks merupakan file yang berisi informasi dalam bentuk teks. Data yang berasal dari dokumen, pengolahan kata, angka yang digunakan dalam perhitungan, nama dan alamat dalam basis data merupakan contoh masukan data teks yang terdiri dari teks, angka, dan tanda baca. Terdapat 3 bentuk set karakter teks yang umum dipakai untuk input dan output pada sistem, yaitu ASCII, Unicode, dan EBCDIC. American Standard Code for Information Interchange adalah standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hexa dan Unicode. Akan tetapi, ASCII lebih bersifat global atau mendunia. ASCII terdiri dari 8 bit biner yang dimulai dari 000000 sampai 1111 1111. Pada penelitian ini, format file teks yang digunakan yaitu format data teks dan format data dokumen. Format data teks merupakan format teks yang digunakan untuk menyimpan huruf, angka, karakter, kontrol, tabulasi, pindah baris, dan sebagainya, atau simbol-simbol lain yang bisa digunakan dalam tulisan seperti titik, koma, tanda petik, dan sebagainya. Algoritma Goldbach code. Algoritma Goldbach code adalah algoritma yang diasumsikan menggunakan teori Goldbach conjugation, yaitu semua bilangan genap positif yang lebih besar dari 2 merupakan penjumlahan dari 2 bilangan prima. Konjungtif ini pertama kali disebut dalam suratnya pada Euler pada tahun 1742. Proses kompresi menggunakan algoritma Goldbach code yaitu yang pertama mencari frekuensi kemunculan setiap karakter. Kedua, urutkan karakter berdasarkan frekuensi kemunculan dari yang terbesar hingga terkecil. 3. Selanjutnya masukkan rumus algoritma Goldbach code yaitu 2 kali n plus 3. Selanjutnya setelah nilai dari 2n ditemukan, langkah berikutnya menentukan bilangan prima dari code word algoritma Goldbach code tersebut.
Berikutnya, mencari nilai bit tiap karakter di mana jumlah digit code word memiliki nilai bit karakter. Hasil dari algoritma Gold-Batch Code adalah teks sebelum dikonversi, kemudian dikompresi menggunakan code word yang mewakili setiap karakter. Metode Shannon-Fanon atau algoritma Shannon-Fanon. Shannon-Fanon merupakan algoritma pertama yang diperkenalkan untuk pemampatan sinyal digital pada paper yang berjudul A Mathematical Theory of Communication pada tahun 1948. Algoritma Shannon-Fanon didasarkan pada variabel length code yang berarti beberapa karakter pada data yang akan dikodekan dipresentasikan dengan kode yang lebih pendek dari karakter yang ada pada data. Jika frekuensi kemunculan karakter semakin tinggi, maka kode semakin pendek. Dengan demikian, kode yang dihasilkan tidak sama panjang, sehingga kode tersebut bersifat unik. Pembuatan pohon pada Shannon-Fanon dibuat berdasarkan proses dari atas ke bawah, berbeda dengan Huffman yang membuat pohon dari bawah ke atas. Panjang code word Shannon-Fanon dapat dihitung dengan persamaan cara kerja kompresi Shannon-Fanon, yaitu pertama, membuat daftar probabilitas kemunculan setiap simbol, mengurutkan daftar dari yang paling sering keluar atau frekuensi kemunculan karakter, membagi menjadi dua bagian jumlah probabilitas menjadi dua bagian, setengah atas dan setengah bagian bawah. Setengah bagian atas diberi nilai 0, setengah bagian yang di bagian atas setengah bagian atas diberi nilai 0, setengah bagian bawah diberi nilai 1. Lakukan secara rekursif langkah terakhir pada setengah bagian atas dan setengah bagian bawah. Tiap kode berbeda informasi BIM. Analisa proses. Kita akan menguji coba cara kerja algoritma Gold-Batch Code dan algoritma Shannon-Fanon dengan sampel teks string yang berisi kalimat Universitas Bina Dharma Palembang. Yang pertama, analisis proses kompresi algoritma Gold-Batch Code. Bilangan prima dimulai dari angka 3, 5, 7 dan seterusnya hingga bilangan prima lebih besar dari nilai 2n plus 3. Misalkan kita mengetahui n sama dengan 7, maka kita masukkan rumus 2n, di mana n tadi bernilai 7 plus 3, maka menghasilkan angka 20. Bilangan prima yang lebih kecil dari 20 tersebut, yaitu berjumlah 7 angka, dimulai dari 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Code word hanya memiliki 2 angka 1, yaitu pada bilangan prima yang mewakili penjumlahan tersebut. Selain itu bernilai 0. Untuk mendapatkan pasangan penjumlahan bilangan prima, dilakukan pembacaan dari kanan ke kiri. Daftar bilangan prima dapat dilihat seperti berikut. Proses penjumlahan di mana dua bilangan prima harus menghasilkan nilai angka dari rumus 2n plus 3. Di sini diurutkan yang pertama 3 plus 5 sama dengan 20 salah, 3 plus 7 sama dengan 20 salah, 5 plus 7 sama dengan 20 salah, 3 plus 11 sama dengan 20 itu salah. Kembali bilangan prima 5 plus 11 sama dengan 20 itu salah, 7 plus 11 sama dengan 20 itu salah, 3 plus 13 sama dengan 20 itu salah, 5 plus 13 sama dengan 20 itu salah, 7 plus 13 sama dengan 20 itu benar. Di sini terdapat bilangan prima 7 dan 13. Selanjutnya, setelah mengetahui dua bilangan penjumlahan bilangan prima tersebut, maka kita urutkan menulis bilangan prima sampai angka
di penjumlahan yang paling maksimal yaitu angka 13, maka kita tulis dari kiri ke kanan yaitu 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka untuk kode wordnya kita memberikan angka 1 pada bilangan prima yang penjumlahan dua bilangan prima yang menghasilkan nilai 20 tadi yaitu 7 dan 13. Maka code word yang dihasilkan yaitu 10100. Code word yang didapat kemudian akan dibalikan sehingga code word yang didapat pada proses berikutnya yaitu 00101. Dilihat dari tabel, setelah memahami prinsip analisa proses kompresi pada algoritma Goldbach, maka didapatlah code word setiap karakter dan tersusun terlihat pada tabel. Terakhir, kita jumlahkan bit kali frekuensi, maka akan mendapatkan jumlah bit total sebesar 142. Dimana pada proses sebelumnya, sebelum dilakukan kompresi, string dengan kalimat Universitas Bina Dharma Palembang memiliki jumlah bit kali frekuensi sebesar 256 bit. Selanjutnya, setelah mendapatkan tabel kompresi algoritma Goldbach code, terlebih dahulu dilakukan penambahan bit padding dan fagging. Penambahan bit padding dan fagging dilakukan dengan mengacu pada sisa jumlah bit dibagi 8. Fagging adalah bit 8 bit. Fagging adalah binar 8 bit dengan nilai sama dengan nilai padding. Maksud penambahan bit padding dengan fagging ini untuk mempermudah pada proses dekompresi berikutnya. Maka setelah melakukan proses fagging dan padding, didapatlah susunan bit akhir sebesar 152. Maka susunlah seperti tampilan berikut. Bit 01 yang tersusun sebanyak 182 bit. Dihitung berdasarkan nilai bit sebelum dan sesudah dikompresi, maka kita hitung rasio of kompresinya berapa, compression rasionya berapa, redundancy dan space savingnya berapa, akan didapat nilai berdasarkan yang kita tampilkan di layar ini. Selanjutnya, proses analisa metode Shannon-Fanon, yaitu masih menggunakan string yang sama pada contoh algoritma Goldbach tadi, namun di proses kompresi menggunakan Shannon-Fanon ini menggunakan analisa proses kompresi metode Shannon-Fanon. Pada analisa proses kompresi metode Shannon-Fanon, kita masih menggunakan data sebelumnya untuk melihat nilai probabilitas dan frekuensi string yang dimana string tersebut yang akan dikompresi. Setelah terbagi, kemudian kelompokkan data string tersebut menjadi dua bagian string. Setelah terbagi menjadi dua bagian string, diberi kode 0 untuk sisi kiri dan sisi kanan diberi angka 1. Pemberian kode dibagi berdasarkan jumlah probabilitas yang paling mendekati keseimbangan antara kelompok kode 0 dan kode 1. Dilihat pada tabel ini, telah tersusun susunan string dengan masing-masing frekuensi dan dibagi dua berdasarkan probabilitasnya, di mana di sini bagian kiri itu untuk huruf A, spasi, I, dan N serta B, dan huruf-huruf berikutnya diblokkan diberi nilai 0. Seterusnya di blok kiri dibagi lagi menjadi dua berdasarkan probabilitas keseimbangannya. Yang kiri diberi angka 0 dan yang kanan diberi angka 1, seterusnya sampai ke karakter terakhir. Setelah mendapatkan susunan ini, maka kita susunlah ke dalam sebuah tabel, di
dimana untuk melihat code word-nya dilihat berdasarkan diurutkan dari bawah hingga ke atas. Contoh, jika huruf A itu berarti 00, spasi itu 011, ulangi 010, huruf 3 itu 0110, angka I itu 0110, N itu 1110, dan seterusnya. Didapatlah code word setiap karakter, dan dimana jumlah bit kali frekuensi untuk string yang dikompresi ini mendapatkan sebesar 122 bit. Sama seperti proses berikutnya, sama seperti proses sebelumnya. Untuk selanjutnya kita menambahkan padding dan flagging pada susunan bit 122 tersebut, sehingga mendapat nilai akhir bit setelah ditambahkan flagging dan padding sebesar 136. Bit-bit tersebut disusun berdasarkan posisi karakter, akan tersusunlah susunan bit seperti di layar berikut. Kemudian kembali kita cari nilai ratio of comparison ratio redundancy specifying pada hasil kompresi algoritma Shannon-Fanon. Selanjutnya, hasil aplikasi yang dibangun akan menghasilkan tampilan seperti di layar ini, di mana terdapat 4 form. Yang pertama, form beranda, tampilan awalnya berupa keterangan dari judul penelitian. Berikut ada bantuan, di mana di sini terdapat instruksi untuk menjalankan proses kompresi dan dekompresi. Di sini kemudian terdapat form tentang di mana menambah dan membuat sistem, dan form yang paling utama yaitu form untuk proses kompresi dan dekompresi. Di sini di tampilan ini terbagi, di mana sisi kiri untuk proses kompresi algoritma Goldbach-Cox dan kanan untuk kompresi Shannon-Fanon. Untuk pembahasan dalam pengujian sistem dilakukan proses kompresi dan dekompresi terhadap file yang berekstensi txt dan doc. Pada pengujian ini, file yang digunakan adalah file teks yang berisi sebuah karakter yang mengalami perkelipatan 10 dari jumlah frekuensi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel-tabel berikut, kita tampilkan setiap kategori, di mana kategori ratio of comparison tertampilkan dalam bentuk grafis. Di sini memperlihatkan algoritma Shannon-Fanon untuk kasus karakter tunggal dan frekuensi yang bervariasi terus mengalami peningkatan RC, seiring meningkatnya frekuensi karakter. Dibandingkan untuk RC pada algoritma Goldbach-Cox hanya mengalami sedikit perubahan penambahan nilai RC. Penambahan nilai RC ketika frekuensi karakter terus meningkat. Untuk comparison ratio, dari gambar grafik tersebut, algoritma Cox lebih sedikit besar dengan selisih nilai lebih kurang 10% dari comparison ratio algoritma Shannon-Fanon untuk setiap uji coba file. CR kedua, comparison ratio kedua algoritma terus mengalami penurunan nilai secara konstan seiring dengan perubahan frekuensi karakter yang digunakan. Specifying untuk perulangan karakter pada algoritma Goldbach-Cox dan Shannon-Fanon dapat disimpulkan bahwa specifying untuk kompresi algoritma Shannon-Fanon lebih besar daripada
algoritma Goldbach-Coach walaupun selisih nilai tidak terlalu jauh. Artinya algoritma Shannon-Fanon lebih baik dari algoritma Goldbach-Coach karena memiliki rata-rata nilai space shaping yang lebih besar. Nilai space shaping dari kedua algoritma cenderung semakin kecil ketika frekuensi karakter semakin besar. Terakhir, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan uji coba sistem, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, sistem yang dirancang pada penelitian ini telah mampu melakukan proses kompresi dan dekompresi dengan algoritma Goldbach-Coach dan metode Shannon-Fanon. Pengujian dengan menggunakan file teks yang mengandung jumlah karakter yang sama dengan frekuensi yang berbeda menunjukkan bahwa yang mempengaruhi nilai ratio of comparison atau completeness. Pengujian dengan menggunakan file teks yang mengandung jumlah karakter yang sama dengan frekuensi yang berbeda menunjukkan bahwa yang mempengaruhi nilai ratio of comparison, comparison ratio, space shaping, dan redundancy adalah jumlah karakter dan bukan frekuensi karakter. Pengujian dengan menggunakan file teks yang mengandung jumlah karakter yang berbeda dan frekuensi yang sama menunjukkan bahwa kinerja algoritma Goldbach-Coach akan efektif jika jumlah karakternya kurang dari 15, sedangkan kinerja algoritma Shannon-Fanon masih sangat efektif digunakan ketika jumlah karakter di atas 15 karakter. Dilihat dari nilai comparison and space shaping yang diperoleh dari pengujian sebelumnya, diketahui bahwa algoritma Shannon-Fanon lebih efektif dan lebih efisien untuk kompresi file teks jika diukur dengan kinerja algoritma Goldbach-Coach. Demikian pemaparan penelitian jurnal saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.